Halo guys, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mas Iqbal. Selamat sore. Emang sore nih, Tek ya? Atau yang nonton sore atau gimana? Sore, pagi, Tergantung malam. di jam berapa kalian nonton. Iya, makanya kan kita nggak tahu nih teman-teman yang di channel ini nontonnya jam berapa, waktunya kapan, nggak tahu. Jadi lebih baik salam sehat semuanya buat kita semuanya ya. Oh betul, lebih bijak gitu. Nah, Oke, siap. Nggak apa-apa. Diwakilkan oleh Iqbal guys ya. apa deh hari ini ngebahas apa nih, Mas Dew, Mas Adi? Sebelum kita jauh, kita pengen ngasih tahu nih buat teman-teman, jangan lupa dukung kita, subscribe YouTube juga, like video-video kita, sama komen di video-video kita juga. Kasih masukan, insight ya, share juga buat teman-teman, keluarga, biar tahu semuanya bahwa di itu ada. Ya kan? Dan kita hari ini mau bahas lagu, guys. Oh, temanya lagu nih, lagu Dipta. Ya, lagu. Lanjutan yang kemarin. Oh, lanjutan kemarin. Kemarin kan kita udah membahas lagu juga. Nah, sekarang kita mau bahas lagu lagi nih, lagu yang Hanya Kamu. Single Nah. kedua. Hanya Kamu itu lagu yang sudah dirilis di tahun berapa, Bo? Jadi Hanya Kamu itu udah tahun kemarin. Kita udah rilis Tahun kemarin itu 2024, Tahun kemarin di 2025. 2000. Ya gampang. Oh, iya. 2025 bulannya saya lupa. Jangan tanya Bulan bulannya. Agustus. Ya kira-kira situ, pokoknya habis lebaran lah. Setelah lebaran. Seingat gue bulan Agustus. Iya. Jadi di lagu yang Hanya Kamu itu untuk lu dulu deh, dari lu deh yang nulis deh, gimana tuh yang nulis lagunya tuh, pengalamannya. Di lagunya ya. Lagunya tuh menggambarkan lagi-lagi Laki-laki terhadap laki-laki yang terlalu ambil minum, guys. Biar nggak aus Nggak kaku ngomong juga. mulu. Iya. laki-laki yang terlalu bucin. Oke. Kalau udah jatuh cinta tuh buta mata, buta telinga, buta Budak dong. Iya. Buta hati juga. buta hati juga. Oh, oke. Jadi nggak peduli omongan sekitar, mau si ceweknya ini benar apa baik atau enggak, udah namanya dia Pokoknya kamu aja lah. udah ya Oke. udah namanya udah gitu, diomongin nggak bisa segala macam. Nah itu kisahnya kayak gitu sebenarnya, Ini dari kisah kisah orang-orang ya. Iya. Orang-orang apa kisah pribadi kisah kira-kira. orang-orang. Iya. Ada campuran pribadi juga. Lebih kalau gue tanya nih, presentasi lebih ke pribadi atau lebih ke pengalaman orang lain? Pribadi, Hanya kamu tuh lebih ke konsen ke pribadi. Pengalaman pribadi. pengalaman pribadi, terus ada juga orang lain ya. Pokoknya yang Sefrekuensi. pengalaman kayak gitu Sefrekuensi juga ya. masukin aja. Lu punya cerita di hidup lu yang lu coba tulis. Betul. Gokil. Nulisnya pulang nongkrong. Pulang nongkrong ya. Nongkrong ya. Bahasa nongkrong ya. Nongkrong ya. Oke. Kita anak milenial tahu nongkrong. Kalau anak Gen Z nggak tahu deh nongkrong itu. Hangout. Jadi untuk prosesnya ya, langsung ke proses kita mulai garap lagu. Kan udah ada tuh lagunya tuh. Proses mentahannya. Oh, gini loh. Lagunya itu dulu gua tulis justru sebelum ngeband. Udah lama kan berarti. Udah lama banget. Sebelum Pengalaman lama kan. Nanti sebelum ada Dita juga. belum. Oh. Emang seneng doang, seneng aja. Jadi lagunya ngendep aja. Udah tahu tuh waktu itu nggak bakal jadi ya. Saya pengen seneng aja. Pas ada Dita jarang dikerjain. Tuh. Pokoknya berdasarkan pengalaman lo, itu juga lama berarti lo. Lama banget. Udah lama. Hebat ya. Nah, untuk proses buat lagunya nih, aransemen kita untuk workshopnya itu lumayan lama juga tuh. Kita ada kali ya pas kita mau ini lagu ini kedua gitu kan. Lagu ini kedua. Bukan. Backgroundnya itu lagunya itu dulu tuh lagu pertama, istilahnya lagu single pertama justru yang kita jain. Lagu yang kita bahas ini.
Iya, Oh. ini bahas mana ini? Bukan, maksud Oh, iya. Justru itu waktu kita sebagai Dipta nih ya, kita berusaha menghasilkan karya pertama tuh justru hanya kamu. Nah, bukan lagu yang bertahan padahal ya. bukan, justru hanya kamu tuh justru lagu Lagu paling pertama yang paling pertama, single pertama. trial Harusnya. and error terbanyak itu pertama kali banget itu. Cuman justru rilis jadi single kedua karena itu sempat Kebalap kita aja. delay Iya. setahun ya, Iya. setahun. Kebalap lah pokoknya. Lagunya udah di mastering udah jadi, cuman Nggak nendang, ada nggak yang kurang. sangat ada yang Tapi boleh tahu tuh, menurut analisa lo sih kekurangan apa tuh? Sampai kurang inputnya aja sih kayaknya ya, Iya. kurang apa ya, kurang Berat. vibe-nya, kurang Sebenarnya gini bro, kalau kita runut lagi, gimana lu pas kita aransemen. aransemen itu kan, awal-awal sampai yang akhirnya jadi di proses itu kan kita, ya jujur kita retake ya, jujur retake buat drumnya, retake, terus sama instrumen lainnya tambahan, Vokal. ada sama vokal juga. Nah itu kan kita belajar dari insight lagu pertama, paham nggak maksudnya? Kita kan baru terjun di dunia musik, kan baru banget nih, baru anak kemarin lah, kita mah band-band baru kemarin, gua masih beras kencur kita ya. gas kencur. Ya, masih dari beras kencur, anak kecil banget, masih Perasaan orangnya bawa kencur gitu. Bukan temulawak. bukan temulawak, udah tua itu, udah Beda, tua. udah ronde. Nah itu kita ngeliat dari sisinya, oh sekarang di era musik digital ini gitu kan, semua serba digital dan semuanya apa ya kita sebenarnya masih apa sih, mencoba-coba ya sih. Ya pas sudah di mastering itu kita nggak yakin aja, nggak pede nih rilis kok. Kayaknya agak kurang gitu, jadinya kita delay setahun. Justru malah kita habis itu mau ngerjain lagu yang bertahan, jadi yang keluar single pertama. Dua jadi. Dan bapak ini sibuk nih, saya nggak tahu bapak ini lagi itu sibuk apa. Yang lagu ini, lagu workshop, Oh, iya. hanya kamu tuh. Hanya kamu itu Ada dia. ada. Cuman dia weekend aja. Iya. Oh sama ini. Kita tuh kan ketemunya rata-rata weekend. Cuman sedangkan kita pas weekend itu reguleran. Reguleran. Oh, iya, Jadi iya. itu waktunya tuh ya. Jarang. Dan yang lebih jujur, yang lebih sering waktu apa, gue berdua aja yang ngerjain tuh. Kenapa? Karena nganggur. Seperti Bukan nganggur. Sorry. Freedom. Oh freedom, bener. Freeman. freedom. Nah, kalau lu bal, gimana bal waktu proses workshop lu kan, kreatifnya tuh gimana waktu itu? lu Iya. ngulik-ngulikin nih gambaran aku mau ngisi gitar tuh kayak gini tuh gimana? Proses lo gimana pas? Approach-nya ke Approach-nya. misi di Sebenarnya ya kalau gue flashback lagi tuh kan waktu itu kita workshop di Basecamp ya, dengan jamming gitu, format jamming di mana sih? di Ya di sini juga. di di dalam. di dalam. Sebenarnya tadi Abi juga udah bilang ide lagunya kan mungkin dari pengalaman beliau kan, yang gue coba transferkan ke pengalaman beliau. Kita jamming, formatnya jamming sih biasa ya. Cuman basically mungkin dari Abi dulu kan set jamming, terus boleh kita berlima waktu itu ya. Ya dia Workshop dari gua lempar ke ke grup. forum atau grup. Ini begini tinggal kreativitas kita orang nih gimana, baik itu dari departemen vokal, gitar, bass dan lain sebagainya. Kita jamming set, dulu ada teman kita namanya Husen ya. Husen. Dia juga support dalam hal untuk lagu ini. Kemudian Dulu kita ada dua guys. gitar ada dua, gue sama Husen, dan dulu drummernya ada teman kita juga, sahabat kita juga ya. Ya. Naga. Emang sih mindset gue waktu itu karena dia ini vokalnya, gue pengen coba gimana nuansa vibe 90-an awal, 2000-an mungkin. lebih tepat 2000-an. Gue waktu itu memang pengalaman pribadi gue coba karena mungkin gue suka Sela ya. Mungkin waktu gue SD SMP tuh lagu-lagu Sela, Padi mungkin tadi dibahas juga, itu menghiasi masa remaja. Gue pengen tuh nuansa gitarnya, karena gue pakai equipment gitar yang ada, dan gue coba
transferkan pemikiran dan imajinasi gue seperti ini, walaupun bagannya mungkin udah dibuatin teman-teman ya, kata gini, cuman gue coba mengafiliasi atau mereproduksi pemikiran gue biar suasana bandnya itu dapat. Iya benar. Suasana bandnya dapat ya. Yang susah itu gimana caranya nggak mirip sama yang band yang udah karena kan suaranya kan mirip banget. Gimana caranya nggak mirip ke Selo itu agak susah sih, apalagi dengan pengetahuan musik juga kan kita nggak Terbatas ya. Iya, terbatas. Terus dari gitar juga gimana juga dia kan senangnya padi nih. Ibaratnya mungkin ke Q ya kayak gitu hari. Iya. Cuman sebenarnya secara karakter dia kalau main tuh agak ngeblus gitu. Yes. Pula juga gitarnya kan tele juga. Jadi ada sound tuh yang warnanya identik Identik band yang dengan saya kayak udah suaranya kayak gini, gitarnya kayak gini. Terus dari progresi chord juga seperti hampir juga, maksudnya yang agak susah itu sebenarnya proses kreatifnya kayak gitu. Kalau kesulitannya apa, Bang? Kesulitan gue sih sebenarnya kalau di gitar sih kan kebetulan gue bisa sharing sama partner gue waktu itu sebelumnya. Jadi pas part ini si Husen, part ini gue, cuman kesulitannya mungkin lebih ke apa ya, gimana dengan dua gitar ini antara sound gue dengan sound Husen itu bisa ngeblend gitu. Waktu itu kita ngetek berapa kali ya? Berapa hari lah? Karena kan kita ngeteknya juga kan bukan ngetek langsung gitu ya. Ya. Kita tuh kayak nyicil udah gitu juga kan tergantung operator jadwal studionya Infinity yang Apit kan. Gue pertama ngisi bass, terus drum, habis itu ganti habis itu drum dong ya. Oh enggak. Justru dulu gua sama lu pertama. Ya gue buat gaya doang. Iya. Buat gaya doang. Bass sama gitar. Cuman dia baru bassnya doang ya. Iya. Belum ini. Jadi nyicil, abis itu baru drum sama rhythm si Ucen. Iya. Baru abis itu gitar hari lagi baru dia lagi 2 hari lagi nyusul 2 kali lagi sama terakhir itu bareng sama vokal. Itu yang kocak itu. Sama takbiran itu, Idul Adha itu. Iya, banget itu. Pagi lagi. Sampai jam 2 kita bangun di luar takbiran gitu. Kita berkarya sih. Iya. Coba karena idenya pas itu, timingnya itu pas hari malam takbiran ya. Pas jadi itu udah kelar tuh, udah mixing, udah mastering, udah oke. Nah itulah gak pede. Sebenarnya yang membuat kita nih ya, khususnya ya, mungkin dari lo, yang membuat gak pede itu apa ya? Kan baru udah jadi nih lagu. Saat itu ya? Lagu udah jadi, sedangkan tinggal dipublikasi aja sih. Iya. Menurut gua, apa yang membuat kita gak pede tuh? Kesulitan kita saat itu tuh, yang bikin kita gak pede adalah sound. Kita kan belum ngerti sound. Soundnya itu kita belum tahu nih, kita mau kemana gitu ya, mau yang kayak gimana sih soundnya gitu ya kan, pemilihan soundnya. Jadi kita juga masih yang balik lagi, kita ini band masih baru banget loh, kita nggak ngerti apa-apa. Maksudnya kita ngertinya main musik, jamming ya. Untuk sound kan ternyata kan kalau kita bikin lagu itu frekuensinya itu jelas, terus sama sound-soundnya itu yang termaksud sesuai dengan karakter kita, nggak berubah ya kan, maksudnya nggak lari dari ya kita punya karakter lah gitu ibaratnya. Nah terus masih bingung di soundnya aja, karakter soundnya mau kayak gimana kita, itu sih yang bikin sulit kita lama banget. Berarti lebih ke ini ya, lebih ke sound yang keluar dari hasil instrumen kita mainkan, bukan dari segi non teknis ya. Bukan dari sound itu. Berarti lagi dari teknis yang memang kita agak kesulitan mau mempublikasikannya, masih kepengenan ego hati maunya begini, cuman ternyata
ini nggak cocok. Oke. Jadi sound-soundnya aja sih sebenarnya dari sound-sound itu. Ya mungkin sisi positifnya itu sih, kita boleh meratapi semua keadaan, cuman kita harus punya energi positif. Yes, gokil. Secara Siap. lirik mungkin mencurahkan kesedihan, Heeh. cuman energi positif itu tetap harus ada. Jadi itu sebenarnya kayak gua bilang, Kebalikan dari sisi lirik dan energi arrangement. ini tuh kayak gue mikirnya tuh kayak ini sebenarnya penyampaiannya harus apakah kita kayak lagu Dren kan kayak ngebalikin mantra gitu ya. Terima kasih kalian barusan itu kan kayak seolah-olah tuh kayak kitanya tuh bodo amat. Nah, kalau ini kan enggak gitu. Kita tetap kayak menyembah si hanya kamu gitu. Menyembah tanda kutip dengan Ya bahasa bahasanya makna. bucin, bucin kalau Bucin banget. Sekarang gitu. jatuh cinta. Iya. Oh iya itu udah ada belum sih video klipnya? Udah ya. Gak tahu banget nih yang di kolom padahal paling ekspresif. Nah itu tuh versi yang udah rilis itu kan kita tag ulang lagi. Sebenarnya nggak semua sih yang di tag itu cuma drum. Dan karena ada Om Norman Karena player baru akhirnya kita tag ulang. Jadi di apa ya? Yang nggak jauh beda warnanya. Dia tuh bawa warna baru. Warna baru berarti. Ya, Energi lebih baru. bawa yang Energi bisa baru. merubah vibe lagu kan dari Beatnya. pukulannya dia, terus ada vokal juga waktu itu kita tag lagi ya. Pada akhirnya itu yang versi yang kita yakin baru kita rilis. Total sih sebenarnya ngerjainnya sebulan secara realistisnya tuh hampir sebulan 2 bulan lah. Cuman dari jarak yang Lama itu ya. pertama sampai tag terakhir itu ya setahunan lebih. Iya, soalnya kan kalau 2 bulan itu kenapa aku bikin lagu 2 bulan sih, 1 lagu doang kayak kesana. Soalnya satu lagi kerja, terus produser musik kita Bang Apet itu jadwal kerja juga, dia kan guru les musik juga kan. Maksudnya jadi semuanya punya apa namanya, punya jadwal pencocokan jadwalnya Iya, aja. jadi makanya lama-lama bisa, harusnya minggu ini bisa kerja, minggu depan bisa kerja. Belum Mas Tapi Teo syuting. Iya. bisa dua kali minggu kita lewatin baru. Tapi pada dasarnya sih kalau kita udah punya schedule sih, menurut kami tuh bisa kita lalui sih. Jadinya sih selain kesulitan keuangan sih nggak ada lagi ya. Iya. Sebenarnya lebih ke ini ya, apa? Kalau gua lihat sih mungkin karena kita lagi tinggi-tinggi juga egonya kan. Kayaknya begini. Wajar lah, umum lah. Band baru, apalagi band baru. Iya, jadi mungkin Mas Dewa pengen ngelengking, Belum nemu ini ya, apa? belum nemu cermeser, toleransi. toleransi bermusik bersama ya. Iya. Iya biasa lah itu dalam dinamika perbankan. Mungkin Formulanya tuh waktu itu mungkin belum dia. ketemu. Jadi ya kita pas kita putusin buat rilis tuh ya udah itu ya versi yang udah kita yakin. Yang tag kedua lah kita ngubah sedikit deh. Nggak tag dari awal. Tapi sorry itu lirik dari pas tag pertama sama kedua beda nggak sih? Ada yang beda sih? Yang dibuang itu pas Kata- di workshop doang. Cuman ini kalau yang di-cut itu udah dari workshop udah kita Oh ya dikat, oke. paling tinggal ganti urutan kata. Cuman selebihnya sama. Video klip juga menurut gua sih fan aja sih. Terima kasih juga buat tempat yang udah disediain ya kan. Urbano. Sampai Urbano. Oh berarti kita bikin video di apartemen Urbano ya disponsori sama beliau? Enggak. Masa terlalu berlebihan Si lah. paling nggak tahu banget tuh. Iya. Itu bikin video klip karena kita baru 2 ya. Oh iya, Dibanding yang pertama itu yang terniat. ternyata. Karena belajar dari yang pertama paling seenggaknya agak lebih better lah gitu. Cuman ada kesalahan upload dari gue. Jadi kualitas gambarnya kurang maksimal. Kalau buat teman-teman yang pengen lihat video klip bisa di link kita bisa ya? Ada bisa. Asik. Udah dimasukin terakhir lah, ada di setelah video terakhir nanti akan masuk ini ada. Ada juga nggak sih video behind the scene video klipnya? Ada juga? nyertain juga. Oh, ada juga ya. Nah, itu mah udah di-upload. Ada di upload juga. Bisa dicek. Buat teman-teman juga yang mau ngikutin kita nonton video dari awal juga itu banyak cerita-ceritanya kok. Iya. Tapi Dari proses-prosesnya. sebagai informasi aja, kita nggak jelas kok. Kita nggak jelas. Jadi lihat aja video yang lama, nggak ada yang jelas pokoknya.
Sukanya aja lah. Pas sudah Sekaligus penutup nih, harapan lu di lagu-lagu di ya lagu itu ini. makanya pas di upload gue naruh harapan besar banget bahwa ini lagu yang pertama terus jadi yang kedua terus harapan yang bertahan. Nah itu kan yang tadi kita bilang di proses kesulitan kita itu ya karena sound-soundnya dan kita udah gitu soundnya itu harapannya adalah orang suka sama lagu kita, banyak orang-orang dia bisa nerima lagu-lagu kita, terhibur sama lagu-lagu kita. Semoga juga kalian ya bisa apa ya lebih suka lagi sama kita. Amin. Bisa ngasih bantu-bantu apa insight-insight kayak bang begini gitu ya. Nggak apa-apa lah tadi kolom komentar ya. Atau bang gitarisnya ganti boleh. Boleh. Kita sebagai masukan boleh. Masukan kan belum tentu Masukan. dikerjakan kan. belum disetujui bukan dikerjakan. Tapi harapannya apa deh Ya dari lagu ini? bagaimana mungkin gue juga seorang yang tumbuh di zaman band, gue coba pengen banyak lagi lah gitu mengembalikan musik-musik band kayak tahun 2000-an ya. Untuk sekarang kan banyak solo mungkin ya atau lagu-lagu yang gitu. Gua apa mungkin karena gue yang kurang tahu banyak ya, tapi kayaknya lagu-lagu band-band itu kan nggak terlalu nyaring lah namanya ya sekarang ya, nggak kayak dulu ya. Pengen meramaikan musik-musik band aja sih sebenarnya. Semoga lebih apa ya bisa mudah diterima lah juga lagunya sama pendengar itu aja sih. Harapan gue sih sebenarnya singkat, tepat, padat. Ya semoga Tapi nggak mesti paling Indonesia. Boleh. lagu yang kita pernah rilis Kita di lagu Hanya Kamu ini bisa apa ya memberi insight atau memberi warna buat teman-teman yang dengerin, harapannya itu. Dan buat kitanya juga semakin eksis ya pasti harapannya. Dan kita pun berempat nih, damai berempat ya, mewakili Babi Norman yang berhalangan hadir. Kita tetap berkarya, mencoba untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman Dita yang mendengarkan, karena di belakang Dita ini banyak yang support sih sebenarnya. Iya betul. Banyak yang support, banyak yang dukung. Ya kita secara tidak langsung, secara moral ya ingin memberikan yang terbaik lah buat mereka-mereka itu. Ya yang kita bisa kita jalanin. Ya walaupun memang namanya band pasti ada ya ego pasang gini, surut segala macam, naik turun. Kali-kalikunya. Cuman ya namanya kita kolektif kolegial. Kolektif kolegial, jadi namanya band ini kan ya kolektif kolegial, jadi ada pemikiran Deo, apalagi 4 kepala dijadiin satu, itu kan bukan hal yang mudah, tapi tidak juga sulit. Jadi ya mungkin itu aja sih harapannya, semoga kita bisa terus berkarya kita, dan kedepannya kita bisa tampil di kota kalian. See you guys.